Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi-aplikasi canggih yang kita pakai setiap hari itu dibuat? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia terbesarnya. Dan bahasan kali ini dipersembahkan oleh Syafran, Dava Fadil, dan Sarah. Yuk kita mulai? Oke, kita langsung masuk aja ke topik utamanya, model CBSE, atau singkatan dari Component Based Software Engineering. Jangan pusing dulu sama namanya yang kedengaran teknis banget. Karena sebenarnya ide di baliknya itu super simple dan jujur aja, jenius. Dan ini benar-benar mengubah cara kita ngebangun dunia digital. Gini deh, biar gampang kita pakai perumpamaan. Bayangin kita mau bangun rumah. Daripada ribet bikin adonan semen dan cetak setiap bata satu-satu di lokasi proyek yang makan waktu dan tenaga, kita pakai aja bata prefabrikasi. Bata yang udah jadi dari pabrik, udah teruji kekuatannya, dan tinggal pasang. Nah, persis kayak gitu inti dari CBSE. Fokusnya itu merakit, bukan lagi menciptakan semuanya dari nol. Jadi, kalau kita pegang analogi bata tadi ya, apa sih sebetulnya CBSE itu? Yuk kita bedah bareng-bareng fondasi dasarnya. Kalau secara definisi, CBSE itu adalah sebuah pendekatan pengembangan software yang fokusnya itu merancang dan membangun sistem pakai komponen yang sudah ada dan bisa dipakai lagi. Coba deh ingat dua frasa itu, karena disitulah letak kekuatan utamanya, efisiensi dan kecepatan. Oke, pertanyaannya sekarang komponen ini apa sih? Anggap aja komponen itu kayak balok Lego di dunia software. Satu unit program yang mandiri, punya fungsi spesifik, misalnya balok untuk login, balok untuk pembayaran, yang emang dirancang buat langsung klik dan bisa dipasang di sistem yang lebih besar tanpa banyak drama. Tapi, ya nggak semua potongan kode bisa seenaknya kita sebut komponen. Ada 4 syarat penting. Pertama, composability. Artinya, dia harus bisa nyambung sama komponen lain. Kedua, deployable. Dia bisa jalan sendiri. Ketiga, documented. Harus ada buku panduannya yang jelas. Dan terakhir yang paling penting, independent. Artinya, kalau komponen di sebelahnya kita ganti, dia nggak ikutan error. Keren kan? Oke, kita udah paham apa itu komponen. Terus, gimana cara kerjanya kalau di dalam sebuah proyek beneran? Nah, disinilah CBSP punya pendekatan yang unik banget. Prosesnya itu dibagi jadi 2 jalur kerja yang beda, tapi saling melengkapi. Coba bayangin ya, di jalur pertama, ada tim yang namanya Development for Reuse. Anggap aja mereka ini pabrik batanya. Tugas mereka bukan bangun aplikasi, tapi menciptakan komponen-komponen terbaik, paling fleksibel, yang bisa dipakai di proyek manapun nantinya. Nah, di jalur kedua, ada tim Development with Reuse. Mereka inilah para arsitek dan tukangnya yang tugasnya ngambil bata-bata siap pakai tadi, terus merakitnya jadi aplikasi keren yang kita butuhkan. Sekarang kita coba intip cara kerja si tim konstruksi tadi. Prosesnya tuh logis banget. Pertama, mereka dengerin dulu maunya klien apa aja. Terus mereka mulai belanja komponen yang udah ada, bisa dari gudang internal perusahaan atau dari pihak ketiga. Kalau udah nemu kandidatnya, komponen itu dievaluasi dulu, dipastiin cocok nggak sama kebutuhan. Dan terakhir, tinggal klik, semua komponen dirakit, disesuaiin dikit, dan diintegrasiin jadi satu sistem utuh yang solid. Iya tentu aja, nggak ada metode yang 100% sempurna. Sama kayak membangun pakai bata prefabrikasi, pendekatan CBSE ini punya keuntungan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, juga ada beberapa tantangan yang perlu kita waspadai. Keuntungannya jelas banget, hemat waktu dan biaya, karena nggak perlu ngoding semua dari nol. Kualitasnya juga lebih terjamin, karena komponennya biasanya udah diuji berkali-kali. Tapi ada tantangannya. Misalnya kita jadi tergantung sama vendor. Gimana kalau pabrik bata kita tiba-tiba tutup atau berhenti ngasih update? Terus, kadang nyambungin 2 komponen dari 2 pabrik berbeda itu butuh usaha ekstra. Nah, disinilah seninya, menyeimbangkan semua ini. Nah, buat kamu yang mungkin udah familiar sama pemrograman berorientasi objek atau OOP, kamu mungkin mikir, loh kok ini mirip banget ya? Kamu nggak salah, tapi CBSE ini sebenarnya adalah sebuah evolusi selangkah lebih maju dari OOP. Gini, beda utamanya. Kalau OOP itu ibaratnya kita kerja dengan resep masakan lengkap. Kita lihat semua bahan mentahnya, kita lihat cara meraciknya. Nah, kalau CBSE itu ibaratnya kita beli bumbu instan yang udah jadi. Kita nggak perlu tahu resep rahasianya apa, kita cuma perlu tahu cara pakainya buat bikin masakan kita jadi enak. Komponen itu adalah sebuah kotak hitam yang siap pakai. Jadi, inilah inti dari semua pembahasan kita. CBSE itu mengubah total cara kita memandang pengembangan software. Skill seorang developer modern itu bukan lagi cuma soal jago nulis kode dari nol,
tapi seberapa pintar dia menjadi seorang arsitek. Seseorang yang bisa memilih dan merakit komponen-komponen yang tepat untuk membangun solusi yang handal dan efisien. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik. Coba deh sekarang kamu lihat aplikasi di ponselmu. Kemungkinan besar, banyak dari aplikasi favoritmu itu nggak 100% dikode dari nol, tapi dirakit pakai pendekatan ini. Nah, pertanyaannya buat kamu, kira-kira aplikasi mana aja tuh yang menurutmu dibangun dengan cara dirakit, bukan dikode dari awal? Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kali ini.